Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sore hari, ketika langit sudah senja merata, kondisi mansion masih nampak sepi. Terlihat Bibi sedang mengelap meja sambil melirik pintu kamar Zio, sang majikan. Sambil pura-pura bersih-bersih, Bibi menerima telepon dari Nyonya Besar. "Belumnya, Tuan belum keluar dari kamarnya sejak siang tadi," ucap Bibi pelan. Di kediamannya sendiri, Elvira langsung terkekeh hingga suaminya merasa aneh. "Mama kenapa?" tanya Radika menatap aneh pada istrinya yang telepon sambil menahan tawa. Elvira menggeleng, kemudian berjalan ke dapur. "Wah, sepertinya itu bekerja dengan baik. Bibi tetap awasi mereka ya. Saya malam ini tidak menginap lagi." "Iyanya." Sukses membuat putranya seperti apa yang ia harapkan, Elvira tidak lagi menginap di sana karena ia juga sibuk bersama Naomi. Mereka harus memeriksa dan mempersiapkan pesta pernikahan keduanya. "Telepon siapa, Mah?" tanya Radika yang tiba-tiba muncul di belakang tubuhnya, membuat Elvira terhenyak. "Oh, ini, itu." Melihat istrinya aneh, Dika langsung kembali bertanya. "Mama sembunyikan sesuatu dari Papa?" tanya Radika curiga. "Is, bukan. Aduh, Elvira malu menceritakan kelakuannya pada sang suami. "Mama gak punya laki-laki lain kan?" tuduh Radika. "Astaga, Papa ngomong apa sih? Bukan, Papa satu aja gak habis-habis," timpal Elvira spontan. "Lah, terus tadi telepon siapa?" Bibi Asih yang ada di mansion Zio." "Bibi? Mama ketawa-ketawa gitu telepon Bibi?" Masih tidak percaya. "Ya ampun, nih lihat." Elvira kemudian memberikan ponselnya. Makin tua, Radika memang suka cemburu berlebihan. Mungkin takut kehilangan karena Elvira semakin cantik, sedangkan dirinya semakin kisut. Singkat cerita, Elvira menceritakan semuanya meskipun agak malu. "Ya ampun, Mama." Radika geleng-geleng mendengar kenyataan yang dilontarkan istrinya itu. "Mama dapat dari mana?" "Oh, itu Bibi yang cariin." "Terus masih ada?" tanya Radika. Seketika Elvira memicingkan mata. Astaga, suamiku. Elvira jelas tahu maksud pertanyaan dari suaminya itu. Tidak mau meladeni, ia langsung melengos pergi meninggalkan Radika. "Mah, Mama, gak ada. Mah." Elvira buru-buru pergi, sedangkan Radika terkekeh melihat ekspresi ketakutan istri tersayangnya tersebut. Pengantin usang yang selalu harmonis. Itulah Elvira dan Radika, pasangan janda perawan dan perjaka karatan. Keduanya sudah bahagia, kini tinggal memikirkan anak-anak mereka. Mansion. Zio masih tertidur pulas, sedangkan wanita muda yang terbaring di sisinya nampak mengerjap. Perlahan ia membuka mata. Begitu matanya terbuka, Kevia langsung panik, apalagi saat ia menatap tubuhnya yang tidak tertutup apapun. Takut Zio melihatnya, ia langsung menarik selimut yang ada di bawahnya. Begitu sekali tarikan, selimut yang semula menutupi sebagian tubuh Zio malah tertarik ke arahnya semua. Alhasil Zio yang kini terekspos sempurna. "Astaga," pekiknya. Buru-buru Kevia menutup mata dan berpaling. Bangun tidur langsung disuguhi terong bakar. Pikiran Kevia langsung kacau. Dahinya mengkerut. Ia mendesis mengingat hal gila yang sudah ia lakukan pada pria di sebelah.
Ya Tuhan, dengan pelan ia mencoba turun dari ranjang. Ia kembali meringis karena salah satu bagian tubuhnya terasa perih. Akibat main terlalu lama, akhirnya menyisakan rasa kebas serta perih yang luar biasa. Malu sudah pasti. Sambil menahan perih, ia mencoba lari dari kenyataan. Dengan kain selimut yang menutupi tubuhnya, ia tertatih menuju kamar mandi. Beberapa saat kemudian, Kevia sudah mandi. Ia mau keluar tapi ragu bagaimana nanti menghadapi suaminya. Kevia benar-benar malu jika ingat betapa barbar dirinya tadi siang. Ia menghela nafas dalam-dalam saat bayangan pertemuan tadi terus muncul di pelupuk mata. Astaga, Kevia! Ia mengusap wajahnya dengan kasar. Kevia ingat betul bagaimana ronde kedua berjalan, bagaimana ia memaksa pria itu memasukkan sesuatu dalam dirinya. Rasanya Kevia mau menjerit, mau ditaruh mana mukanya. Ya Tuhan, bagaimana nanti? Tok tok tok. Sudah lama Kevia tidak berani keluar dari kamar mandi hingga terdengar suara pintu diketuk. Pasti dia, desis Kevia yang gelisah. Kevia, Via, terdengar suara berat yang khas, suara yang tadi sempat duet dengannya. Wajah Kevia kembali pucat. Ia ingat bagaimana menaiki pria tersebut. Ia juga ingat bagaimana mereka melakukan hal gila bersama, mencoba banyak gaya. Kevia benar-benar ada di masa yang sangat memalukan. "Kamu gak apa-apa kan? Lama sekali mandinya?" tanya Zio yang ternyata sudah bangun sejak tadi. Tidak mungkin mengunci diri karena malu. Dengan menundukkan wajah, Kevia membuka pintu. Klek, "Kamu gak kenapa-napa?" Zio langsung menyentuh kedua pundak Kevia saat pintu terbuka dan Kevia berjalan keluar. Karena malu, Kevia menggeleng dengan wajah tertunduk. "Ya sudah, cepat ganti baju, aku mandi dulu," seru Zio yang melihat Kevia ingin menghindar dari tatapannya. Begitu Zio masuk kamar mandi, Kevia langsung bernafas lega. Ia buru-buru ganti baju meski masih sakit saat dipakai jalan. Dengan cepat ia mengganti pakaian. Setelah itu buru-buru keluar karena canggung pada suaminya, suami yang tadi ia ajak main gila-gilaan. Beberapa saat kemudian, Bibi, panggil Zio yang kehilangan jejak istrinya. Tap, tap, tap. Bibi muncul dari dalam. "Iya, Tuan. Kevia mana?" "Loh, bukannya tadi di kamar bersama Tuan?" tanya Bibi balik. "Enggak, tadi saya mandi, sepertinya dia keluar." Di kamar tamu, mendengar suara ribut-ribut, Kevia pun membuka pintu. "Aku di sini," ucap Kevia lirih. "Nah, itu non Kevia," seru Bibi. Entah mengapa bibir Zio seketika mengulas senyum dan melangkah ke arah istrinya. "Jangan ke sini, jangan," batin Kevia yang melihat senyum Zio sekilas. Demi apapun, ia benar-benar malu bertemu dengan suaminya itu. "Kamu di sini rupanya." Glek, Kevia mengangguk sambil menunduk. "Boleh aku masuk?" Belum dijawab, Zio langsung menerobos masuk. Semakin jedak-jeduklah hati Kevia dibuatnya. Buk, Zio langsung duduk di tepi ranjang. "Duduklah, jangan berdiri saja, kamu pasti lelah." "Tuhan, bisakah aku menghilang sekarang?" Wajah Kevia seperti tomat. Melihat Zio, dalam kepalanya malah terbayang-bayang apa yang ia lakukan bersama pria tersebut.
Zio sendiri terlihat santai, wajahnya malah berseri, auranya memancar, makin ganteng. Tapi dalam kepala Kevia malah muncul wajah Zio yang dipenuhi keringat saat mereka senam bersama beberapa waktu yang lalu. Ingin menyadarkan dirinya sendiri, Kevia berusaha konsentrasi, menghapus bayangan kotor dalam kepalanya. Sadar Kevia, batin wanita tersebut. Duduklah, Zio menarik begitu saja lengan Kevia, merasa sudah dekat dan memiliki karena apa yang sudah keduanya lakukan. Sementara itu, Kevia makin mati gaya ketika duduk berdua di tepi ranjang bersama suaminya. Jantungnya memacu lebih cepat, sepertinya sebentar lagi mau meledak, apalagi Zio malah menyentuh tangannya. "Mari kita coba pernikahan ini, Kevia," ucap Zio tiba-tiba. Kevia hanya diam, membuat Zio langsung menghadap dirinya. "Kita coba hubungan ini. Aku harap kamu menerima aku. Dan apalagi aku adalah pria yang pertama." Jantung Kevia sudah di level tidak aman, meletup-letup tidak karuan. Pas saat Zio mau mengecup tangannya, refleks ia tarik, mungkin masih canggung. "Kenapa? Apa kamu tidak mau menerimaku? Tidak mungkin kan setelah apa yang sudah terjadi pada kita?" Makjeleb, Kevia benar-benar ingin menghilang. Ia sangat malu sekali. "Apa kamu malu, Kevia?" tanya Zio yang melihat pipi Kevia sudah seperti udang rebus. "Jangan malu kalau di depanku. Aku yang harusnya malu karena tidak bisa mengimbangimu." Zio terus saja bicara, padahal Kevia sudah tidak punya muka lagi. "Nanti malam kita coba gaya yang lain ya. Apa mau di kamar ini saja?" goda Zio. Sepertinya pria itu sedikit peka, bisa membaca situasi yang ada. "Itu, Kevia mau beranjak. Lama-lama dia bisa stroke mendengar ucapan suaminya, malu sampai ubun-ubun. "Mau kemana?" "Set." Zio menarik lengan Kevia hingga Kevia kembali terduduk, tapi tidak di ranjang, melainkan duduk di pangkuan suaminya. "Kamu hot, aku suka," bisik Zio di telinganya. Zio seperti sudah kena candu. Aduh, mati Kevia. Bulu-bulunya langsung meremang seketika.